bagaimana cara membuatnya dengan baik. Simpul yang baik adalah simpul yang mudah dibuat, hasilnya kuat dan mudah dibuka lagi. Sebaliknya, simpul yang buruk akan mudah lepas, tidak kuat dan susah dibuka lagi. Tali yang diperlukan untuk membuat simpul atau ikatan harus kuat, lemas, dan tidak mudah putus. Dengan sendirinya, bahan tali itu harus baik, tahan pada panas, juga tahan pada air atau hujan. Simpul dan ikatan. Simpul atau ikatan dapat berfungsi sebagai alat maupun hiasan atau dekoratif di beberapa bagian bumi. Penggunaan simpul dianggap mempunyai unsur magis. Tali temali telah lama tercatat dalam sejarah, merupakan bagian penting dari banyak peristiwa perdagangan dan kerajinan. Secara khusus digunakan di kalangan para pelaut. Para pelaut yang berlayar dengan kapal pengangkut di abad ke-19 mengetahui dan telah menggunakan puluhan macam simpul, mungkin yang paling terampil dalam hal ini. Penggunaan simpul. Simpul yang paling sederhana adalah simpul hidup atau overhand knot, dibuat dengan hanya melilitkan salah satu ujung tali ke badan talinya. Simpul 8 adalah simpul paling dekoratif di antara semua simpul yang ada. Berikut simpul-simpul yang umum digunakan. 1. Simpul 8, 2. Simpul hidup, 3. Simpul mati, 4. Simpul lama, 5. Simpul erat, 6. Lasso, 7. Simpul kait, 8. Simpul jangkar, 9. Simpul tiang, 10. Simpul busur. Kegunaan khusus. Salah satu dari aplikasi yang sangat berguna dari tali temali adalah dalam proses pembuatan jaring nelayan atau jala untuk mencari ikan atau mengangkut barang atau kargo di kapal-kapal laut. Juga tali temali dapat digunakan untuk berbagai kerajinan seperti tas, kantung, hiasan, jaring basket, dan sebagainya. Simpul atau tali temali. Simpul sendiri mempunyai arti seni menyambungkan bahan-bahan elastis, misalnya tali, dan membuat anyaman yang dibuat dari tali-tali, senar, atau fiber. Jenis-jenis tali. Tali ijuk, tali rapi atau nap, tali bambu, tali katun, tali nilon, tali sintetik, tali plastik, dan sebagainya. Dari jenis-jenis tali itu, tali plastik adalah tali yang paling sulit digunakan karena licin. Tali mempunyai dua buah ujung dan bagian yang memanjang disebut bahan tali. Harus selalu diingat, kesalahan membuat simpul dapat membahayakan keselamatan jiwa kita. Simpul atau knot. 1. Simpul ujung tali. Kegunaannya untuk mencegah pintalan tali terurai. 2. Simpul mati. Mempunyai kegunaan yaitu A. Untuk mengakhiri suatu ikatan, B. Untuk menyambung dua utas tali yang misalnya dalam keadaan kering. 3. Simpul anyam. Kegunaannya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dalam keadaan kering. 4. Simpul anyam berganda. Kegunaannya adalah untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah. 5. Simpul erat. Kegunaannya adalah untuk memendekkan tali tanpa harus memotongnya. 6. Simpul kembar atau simpul nelayan. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dalam keadaan basah atau licin. Nama lainnya simpul Inggris. 7. Simpul tiang. Kegunaannya adalah mengikat leher hewan agar tidak mudah tersekik, atau simpul ini sering juga disebut dengan simpul kambing. 8. Simpul tiang berganda. Mempunyai kegunaan untuk mengangkat orang dari bawah ke atas atau sebaliknya. 9. Simpul posi. Mempunyai kegunaan untuk mengangkat orang dari bawah ke atas atau sebaliknya. 10. Simpul pangkal. Kegunaannya adalah A. Melalui ikatan, B. Mengikatkan tali pada tiang, dan C. Membuat tandu. 11. Simpul jangkar. Kegunaannya untuk A. Membuat tandu, B. Menaikkan pasak, C. Mengikatkan cincin, dan D. Menarik balok. 12. Simpul tangga. Kegunaannya untuk A. Menarik atau menyeret balok, kayu, pohon, B. Menambatkan tali pada tiang, dan C. Memulai ikatan. 13. Simpul penarik. Kegunaannya untuk menarik balok. 14. Simpul tarik. Mempunyai kegunaan untuk mengikatkan tali pengikat leher binatang ke tiang atau pohon agar mudah dilepas, atau seperti di film-film western atau cowboy. Bisa juga dipergunakan untuk turun ke jurang atau lembah atau dari atas pohon yang tinggi. 15. Simpul hidup. Kegunaannya untuk mengikatkan tali pada tiang, tetapi mudah untuk dibuka kembali. Simpul ini merupakan simpul paling mudah
mudah dari semua jenis simpul yang ada. 16. Simpul gulung. Kegunaannya adalah menarik balok dengan cara mengikatkan tali pada tali penarik balok lainnya sehingga dapat membantu orang lain. 17. Simpul turki. Mempunyai kegunaan untuk mengikat sapu lidi agar tidak mudah terurai atau bisa juga untuk membuat cincin, kacu atau ring. Anyaman. 1. Anyaman pendek untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya. 2. Anyaman mata untuk membuat sosok di ujung tali agar dapat dipakai memasang kail dan sebagainya. 3. Anyaman rantai untuk memendekkan tali dan dengan cepat dapat diuraikan kembali. 4. Anyaman ujung untuk mencegah tali terurai. 5. Anyaman tali untuk keindahan dan keterampilan. 6. Anyaman kancing untuk membuat baju atau kancing. 7. Anyaman cincin untuk membuat cincin kacu atau mengikat sapu lidi yang terurai atau lepas ikatannya. Ikatan-ikatan. 1. Ikatan penegang gunanya untuk menegangkan tali yang kendur. 2. Ikatan palang gunanya untuk mengikat dua buah tongkat atau tiang yang posisinya berpalangan menyiku dalam kurung tegak lurus 90 derajat. 3. Ikatan silang gunanya untuk mengikat dua buah tongkat atau tiang yang posisinya bersilangan. 4. Ikatan sanggah gunanya untuk menyambung dua buah tongkat atau tiang atau lebih dengan kedudukan tegak lurus dengan tujuan memperpanjang tongkat. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.